Halo, selamat pagi anakku sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Puin. Terimalah salam keimanan kita hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei Tek Teng Tien, Sien Yu Tek Samcai. Hari ini Puin mau bercerita mengenai hari wafat Nabi Gongcha, Nabi Gongju. Nah, kalau kamu datang ke sekolah, kamu akan melihat di tengah sekolah itu ada namanya lidang. Nah, di dalam lidang itu ada patung besar ya. Itu adalah Nabi Gongju, Nabi Gongja. Nah, pada zaman dulu raja muda ya, dulu di Tiongkok sana pemerintahan dipimpin oleh seorang raja. Kalau di Indonesia dipimpin oleh seorang presiden ya. Nah, pada zaman dahulu Raja Muda Luaigung pada tahun 481 menyelenggarakan perburuan besar. Ya, kalau dulu zaman dulu raja-raja muda itu suka berburu, menyelenggarakan perburuan besar. Naik kuda, bawa panah, cari hewan gitu ya. Nah, pada saat itu ada seorang size kereta, dia manah gitu, kena seekor hewan. Nah, hewannya ini pada tanya semua, loh, hewan apa itu ya? Rusa bukan, harimau bukan, kambing bukan. Nah, bingung ya. Nah, kemudian dipanggillah Nabi Gongju untuk melihat hewan tersebut. Nah, kemudian Nabi datang, dilihatnya hewan itu, kemudian Nabi menangis. Itulah kilin ya. Nabi melihat hewan itu adalah kilin. Nabi menangis melihat kilin terkapar kena panahnya size kereta tersebut ya. Nah, ini Puin punya gambarnya. Nah, ini kilin kena panah. Nabi melihat dari sini, Nabi menangis ya. Nah, tuh, kalau kamu masih ingat nggak? Kilin. Nah, inilah kilin ya. Nah, ini kilin. Kemudian karena kena panah, nah kilinnya kena panah ini ya, terkapar ya. Nah, kemudian beberapa hari kemudian di gerbang Lutuan ya, gerbang kota gitu, ada sorot cahaya merah. Nampak tulisan berbunyi, segera bersiaplah, sudah tiba waktumu, Nabi Gongja. Nah, kemudian Nabi segera menyusun kitab-kitab yang sudah diterjemahkannya, sudah ditulisnya di sebuah meja, kemudian bersembahyang ya. Nabi menyusun semua kitab-kitab yang disusunnya, kemudian bersembahyang. Nah, kemudian setelah kejadian itu Nabi juga bermimpi. Beliau duduk di di antara dua buah tiang merah. Nah, kemudian impian itu meyakinkan beliau bahwa harinya sudah dekat. Nabi ini Nabi, ini muridnya, ini nabinya mimpi. Dia cerita ke muridnya kalau dia mimpi berada di antara dua tiang merah. Nah, itu kalau zaman dulu orang yang mau meninggal itu diimpiin gitu ya, katanya ya. Nah, kemudian sejak saat itu Nabi tidak mau keluar ruangan. Beliau hanya duduk diam, membaca kitab di dalam ruangannya. Dan 7 hari kemudian beliau wafat ya, tanggal 18 Oye 479 sebelum Masehi. Nabi Gongja wafat.
Kemudian diselenggarakanlah pemakaman secara hikmat dan sederhana. Nah itu ya, murid-muridnya pada sedih ya semua karena Nabi Kongjo wafat. Nah kalau sekarang, kalau ini tadi gambarnya pemakamannya seperti ini ya, cuman di gundukan tanah gitu. Kemudian karena perbaruan zaman, kemudian diberi namanya bongpai. Tuh nih sekarang ini makamnya Nabi Kongjo. Nah, Nabi Kongjo ya, makamnya Nabi Kongjo sederhana aja, tapi ini makamnya ini selalu dikunjungi oleh berbagai orang dari berbagai daerah dari penjuru tanah air ya, dari berbagai luar negeri juga berkunjung ke sana untuk bersembahyang kepada Nabi Kongjo ya, Nabi Kongjo. Nah itulah cerita dari tentang wafatnya Nabi Kongjo. Nah kalau di tanggalan kita, hari wafatnya Nabi itu jatuh pada tanggal 30 Maret ya. 30 Maret kapan ya? Besok ya, sebenarnya besok jatuhnya tepatnya untuk penanggalannya wafat Nabi adalah besok tanggal 30 Maret 2021 ya. Tapi di Makim Solo kemarin sudah diperingati hari wafat Nabi, biasanya dijatuhkan dengan hari Minggu sesuai bersamaan dengan kebaktian ya. Demikianlah cerita Buin tentang hari wafat Nabi. Semoga anak-anak dapat mengambil hikmahnya, dapat pengetahuan tentang cerita wafat Nabi Kongjo ya. Demikianlah, semoga semua anak-anak selalu menjaga kesehatan ya. Kalau keluar-keluar jangan lupa pakai masker, oke? Demikianlah, terimalah salam keimanan kita hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tang bien, sian yu itu sancai.